Nabila ah. Halo, assalamualaikum Bil. Waalaikumsalam. Bil, tadi ada lihat grup kelas, terus ada tugas kelompok. Kita satu kelompok loh Bil. Iya, udah tahu kak. Oh, jadi kita kapan diskusinya Bil? Yaudah, jumpain aku di perpus sekarang. Aku tunggu. Oh oke. Tungguin ya, ada kesana sekarang. Harus buru-buru kesana nih, marah-marah terus daripada Nenek hampir marah. Ayo diskusi. Gak usah diskusi lagi lah. Materinya udah aku bagi kok. Ini materi pula. Nanti jam 5 aku tunggu lagi di sini dan harus udah siap ya. Aku mau pergi dulu soalnya aku banyak kegiatan. Hai Bim, apa kabar? Tugas kelompok sama siapa? Kan ada di grup, kamu gak bisa baca. Langsung pengetung adun, wis. Hai Del. Del, kau udah masuk grup? Udah, Satu kelompok sama siapa? sama Nabila. Oh, sama Nabila. Saya pun jumpa Nabila loh. Tapi kok dia suka lagi ya? Wah, mungkin dia lagi sibuk, jadi dia kayak gitu. Kau kenapa? Kau cuma sekali. Iya Sakina, tadi kan aku ketemu Nabila, terus aku ajak diskusi dia nggak mau. Tapi dia bilang aku direkam tugas ini jam 5 sore. Gimana? Ya udah Del, ini aja. Coba cari di jurnal atau artikel sebagai pendukung. Iya nih lagi ada cari. Tapi dari tadi nggak ketemu, ada nggak paham. Ih, udah jam 5. Kemana sih Adel ini? Kok nggak datang-datang dia? Itulah aku telepon aja. Nabila nih, gimana? Ya udah nggak apa-apa, angkat aja. Bismillah. Halo, assalamualaikum Nabila. Waalaikumsalam. Sekarang jumpain aku ya Del, di belakang fakultas. Aduh, gimana Sakina? Nabila baru nih, dia ngajak ketemuan lagi. Ya udah, jumpain aja. Nanti makin marah loh Nabila. Ya udah, kita jumpain Nabila dulu ya. Oke, ya ya. Gimana? Udah selesai tugasnya? Belum, Bil. Kenapa belum sih? Ada nggak paham, tadi mau ada diskusi Nabila langsung pergi. Udahlah, kalau memang gak mampu ngerjainnya, mulai dari awal tadi bilang, biar aku gak capek-capek nunggu kayak gini. Udah. Bil, bisa nggak sih jadi orang jangan sombong kali? Pengertian dikit kek. Aku tahu kau pintar, tapi jangan kayak gitu dong. Udah, marah-marahnya. Bil, Tadi aku marah-marah sama Adel. Tapi, apa yang dibilang Adel kenapa jadi kepikiran ya? Dia bilang aku orang yang sombong.
Halo, saya William dan saya Betly. Apa aja sih tahapan perkembangan emosi anak? Yuk simak penjelasan berikut ini. Apa itu perkembangan emosi ya? Perkembangan emosional anak adalah pondasi untuk perilaku, kemampuan belajar, dan kesehatan si kecil nantinya. Perkembangan emosional adalah tahap perkembangan anak untuk memahami segala bentuk emosi. Pemahaman emosi serta kemampuannya mengatur emosi juga berdampak pada kesuksesan anaknya dalam bidang akademik. Apa aja sih tahapan perkembangan emosi anak usia 2-6 tahun? 2-3 tahun. Mulai bisa mengungkapkan ketika ingin buang air kecil dan besar, mulai memahami hak orang lain atau harus mengantri dan menunggu giliran, mulai menunjukkan sikap berbagi, membantu dan bekerja sama, menyatakan perasaan terhadap anak lain, dan berbagi peran dalam suatu permainan. 3-4 tahun. Bersabar menunggu giliran, mulai menunjukkan sikap toleran sehingga dapat bekerja dalam kelompok, mulai menghargai orang lain, bereaksi terhadap hal yang dianggap tidak benar, misalnya marah apabila diganggu. Dan mulai menunjukkan ekspresi menyesal ketika melakukan kesalahannya dan langsung meminta maaf. 5-6 tahun. Bersikap kooperatif dengan teman dan mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Mengenal tata krama dan sopan santun, memahami peraturan dan disiplin. Memiliki sikap yang gigih dan tidak mudah menyerah. Kemudian bangga terhadap hasil karyanya sendiri. (6 sampai 7 tahun). 1. Anak biasanya memiliki rasa takut pada hal-hal tertentu yang sudah pernah diketahuinya, seperti takut monster, penculik, hewan besar, dan lainnya. 2. Anak kerap kali merasa sudah menjadi anak dewasa yang mampu merawat dan mengayomi adik maupun anak yang seusianya lebih kecil darinya. 3. Anak sudah lebih peka terhadap emosi dan perasaan orang lain. Ia bisa dikatakan sudah memiliki empati. 4. Perkembangan anak usia 7 tahun sudah mampu mengerti ketika ia dihadapkan dengan situasi yang tidak terduga. 5. Semakin mengerti mengenal dirinya. Anak di usia 7 tahun bisa sangat mengkritik dirinya saat melakukan hal yang tidak seharusnya. 7-8 tahun. 1. Merasa penerimaan diri oleh teman sebaya menjadi hal yang amat penting. 2. Belajar untuk beradaptasi dan bekerja sama serta lebih mudah untuk berbagi dengan teman. 3. Mulai merasa santai saat harus bermain dengan lawan jenis. 4. Suka menyendiri dan lebih menjaga privasi. 5. Seringkali ingin diberi kasih sayang melalui sentuhan oleh orang tua langsung saat merasa stres, tapi di lain waktu justru tidak suka disentuh. 9-10 tahun. 1. Masih bergantung dengan orang tua atau orang dewasa. 2. Mulai paham tanggung jawab. 3. Mulai memperhatikan penampilan. 4. Emosi tidak stabil, kadang merasa sedih, kadang merasa senang. 11-12 tahun. 1. Sangat peduli dengan pandangan orang lain tentang dirinya, tapi juga meyakini kalau pengalaman dan emosinya tidak dialami oleh orang lain. 2. Mulai bisa membaca perspektif dan emosi orang lain. 3. Mulai terbiasa mengendalikan reaksi terhadap
suatu hal. Empat, mulai bisa menempatkan diri di berbagai situasi dan lingkungan berbeda. 5. Masa transisi remaja, anak perempuan usia 11-12 tahun, mereka sudah mulai menyukai lawan jenis dan bad mood ketika lagi menstruasi. Perhatikan cuplikan video ini sebagai contoh dari perkembangan emosi anak usia 6-12 tahun. Belum kami nggak digaris, nggak bu, digaris kok. Kan bukan di kota. Gak ada main jengkal nih kan nggak? Gak ada main jengkal kau. Ada main jengkal. What? Mana pegang? Kacau. Oke.